Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan PKWU hari ini tentang evaluasi kegiatan usaha makanan dan minuman khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Komponen yang sangat penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengelola suatu usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani adalah menentukan harga jual produk. Penentuan harga jual produk sangat penting dilakukan agar usaha pengolahan makanan tidak mengalami kerugian, serta harga jual produk kita dapat bersaing dengan usaha sejenisnya. Penentuan harga jual akan sangat mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan. Kesalahan dalam menentukan harga jual dapat menyebabkan usaha kita mengalami kerugian. Materi hari ini berisi tentang evaluasi kegiatan usaha yang dimulai dengan menentukan harga jual produk dan cara menghitung laba atau rugi suatu usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati maupun hewani. Hasil evaluasi kegiatan diharapkan dapat digunakan untuk rencana pengembangan usaha ke depannya. Semoga kalian dapat mempelajari dan memahami materi hari ini dengan baik. Untuk menentukan harga jual produk, ada beberapa komponen biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak tergantung pada volume produksi. Adapun biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya bergantung pada volume produksi. Berikut adalah pengertian biaya produksi menurut para ahli, yaitu menurut Perry, Sadono, dan Sutrisno. Pada dasarnya, Ibu simpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya proses produksi dari awal sampai akhir siap dijual. Baik, kita lanjutkan tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, yang jumlahnya tetap setiap bulannya. Berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi tenaga kerja, listrik, air, gas, serta penyusutan alat. Apa itu biaya penyusutan alat? Jika kalian merencanakan sebuah usaha produksi makanan khas daerah yang dimodifikasi, tentunya kalian harus membeli alat dan mesin untuk proses produksi. Biaya untuk pembelian berbagai alat produksi serta mesin tentunya tidak sedikit dan tidak mungkin akan dibebankan seluruhnya dalam satu kali proses produksi. Oleh karena itu, perlu dihitung biaya penyusutan alat, agar biaya pembelian alat dapat dibebankan setiap bulannya. Untuk memahami lebih jelas, silakan kalian perhatikan tabel investasi alat untuk produksi rendang level pedas. Total biaya untuk membeli peralatan adalah Rp2.400.000. Jika diasumsikan peralatan tersebut dapat digunakan 4 tahun, maka penghitungan biaya penyusutan alatnya adalah sebagai berikut. 4 tahun sama dengan 48 bulan. Biaya penyusutan alat sama dengan Rp2.400.000 dibagi 48 bulan. Hasilnya Rp50.000. Jadi, biaya penyusutan alatnya adalah Rp50.000. Setelah kalian menghitung biaya penyusutan alat, tahap selanjutnya kalian dapat menentukan jumlah biaya tetap. Berikut ini contoh biaya tetap untuk usaha modifikasi makanan khas daerah rendang level pedas selama 1 bulan. Silakan
perhatikan tabel 2-nya. Didapat jumlah biaya tetap per bulan adalah Rp6.250.000. Berikutnya tentang biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Dikutip dari Werdaningsih DKK 2018. Untuk mengetahui lebih rinci tentang biaya tetap, silakan kalian perhatikan contoh tabel biaya tidak tetap pada usaha pengolahan rendang level pedas berikut ini. Didapat, biaya tidak tetap selama 1 bulan adalah Rp50 juta. Anak-anak ibu, uraian di atas adalah salah satu contoh penghitungan biaya tetap dan tidak tetap usaha pengolahan modifikasi makanan khas daerah Padang pedas level. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut dengan baik dan dapat menganalisis perbedaan biaya tetap serta biaya tidak tetap. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang materi penentuan harga jual. Sebelum menentukan harga jual produk, yang perlu kalian ketahui adalah menghitung harga pokok produksi atau HPP. Apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi merupakan semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Untuk menentukan harga pokok produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Harga pokok produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi total penjualan. Untuk memahami lebih jelas tentang harga pokok produksi, kalian dapat mempelajari contoh berikut ini. Berdasarkan data produksi usaha pengolahan rendang pedas level selama 1 bulan, biaya tetapnya Rp6.250.000. Biaya variabelnya Rp50 juta. Total penjualannya Rp1.000. Jika dihitung dengan rumus HPP, HPP sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi total penjualan. Hasilnya Rp56.000. Jadi, harga pokok produksi rendang pedas level untuk 1 toples rendang dengan berat 250 gram adalah Rp56.000. Anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan membahas tentang berikut ini. Untuk menentukan harga jual produk makanan khas daerah yang dimodifikasi, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Di antara lainnya adalah harga pokok produksi. Jika kalian tidak ingin rugi, maka jangan menentukan harga jual di bawah harga pokok produksi. Meskipun demikian, kalian juga tidak boleh serta-merta menentukan harga jual jauh di atas harga pokok produksi agar memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. Kalian perlu mempertimbangkan pelanggan atau customer karena harga yang sangat tinggi atau tidak wajar dengan kualitas produk tentunya akan menjadi tidak laku. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan harga pesaing usaha sejenis yang ada di sekitar kalian. Kalian juga perlu mempertimbangkan saluran distribusi produk. Apakah kalian akan menjual produk tersebut secara langsung atau dititipkan kepada pihak lain. Berikut ini dapat kalian simak contoh penentuan harga jual berdasarkan data harga produk usaha rendang pedas level pada kegiatan sebelumnya. Berdasarkan uraian sebelumnya, HPP 1 toples rendang dengan berat 250 gram adalah Rp56.000. Nah,
Harga jual adalah harga pokok produksi ditambah keuntungan yang diinginkan. Contoh, apabila kita menginginkan keuntungan 20% dari HPP, maka caranya sama dengan 20% kali Rp56.000. Akan dihasilkan sama dengan Rp11.200. Artinya, jika kalian ingin mengharapkan keuntungan 20% dari usaha pengolahan rendang pedas level, maka harga jual setiap kemasan toples rendang adalah Rp67.200. Penghitungan laba rugi. Pendapatan bersih atau biasa disebut dengan laba merupakan jumlah penerimaan uang yang didapat setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah penerimaan uang hasil penjualan lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, maka akan mengalami kerugian. Selanjutnya, untuk menghitung laba rugi suatu usaha, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui HPP usaha modifikasi makanan khas daerah rendang pedas level untuk satu kemasan 250 gram adalah Rp56.000 dengan jumlah produksi mencapai 100 kemasan. Jika harga jual rendang untuk satu kemasan adalah Rp65.000, berapa keuntungan dari usaha tersebut? Pembahasannya adalah laba sama dengan penerimaan kotor dikurangi total biaya. 1.000 kali Rp65.000 dikurangi 1.000 kali Rp56.000. Hasilnya sama dengan Rp90 juta. Jadi, keuntungan atau laba dari usaha tersebut adalah Rp9 juta. Contoh yang kedua, seorang wirausaha PMP menjual 100 porsi PMP dengan harga per porsi PMP adalah Rp12.000. Jika biaya tetap yang dikeluarkan dalam produksi PMP adalah Rp200.000 dan biaya variabelnya adalah Rp700.000, apakah wirausaha tersebut memperoleh laba dari usahanya? Jawab. Penerimaan kotor sama dengan 100 kali 12.000, jadi sama dengan Rp1.200.000. Total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Hasilnya sama dengan Rp900.000. Pendapatan bersih adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Artinya Rp1.200.000 dikurangi Rp900.000. Hasilnya sama dengan Rp300.000. Jadi, wirausaha tersebut memperoleh laba Rp300.000. Hasil penghitungan laba atau rugi usaha makanan khas daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan evaluasi kegiatan usaha yang nantinya diharapkan dapat dijadikan dasar untuk rencana pengembangan usaha ke depannya. Baiklah, rangkuman materi hari ini adalah 1. Untuk menentukan harga jual produk ada beberapa komponen biaya, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. 2. Harga pokok produksi merupakan semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap jual. Agar suatu usaha tidak mengalami kerugian, maka dalam menentukan harga jual tidak boleh di bawah harga pokok produksi. Komponen lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan harga jual adalah pelanggan, pesaing usaha sejenis, serta saluran distribusi. Pendapatan bersih atau biaya disebut sebagai laba, merupakan jumlah penerimaan uang yang didapat setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah penerimaan uang hasil penjualan lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, maka akan mengalami kerugian. Terima kasih anak-anak Ibu. Mari kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal ini dikerjakan pada buku tulis kalian. Akan kita bahas minggu depan ya. Silakan untuk disimak, silakan untuk difoto, kemudian disalin di buku tulis. Nomor 1. Soal nomor 2.
Soal nomor 3, 4, dan 5. Baik, selesai sudah pertemuan hari ini, pembahasan hari ini untuk PKWU. Selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas kalian selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.